rakyat Jakatarup. Seorang pemuda tampan bernama Jakatarup yang telah mencuri selendang salah satu dari 7 bidadari yang sedang mandi di telaga. Lama-lama kamu diam. Jangan lupa subscribe ya guys, dan klik tombol merahnya. Subscribe itu gratis loh, gratis loh guys. Bye. Halo guys, kembali lagi di channel Aura dan Audia. Yeay, sekarang aku mau cerita rakyat lagi nih guys. Sekarang aku mau ceritain cerita rakyat Jakatarup. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jakatarup. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda tampan bernama Jakatarup yang telah mencuri selendang salah satu dari 7 bidadari yang sedang mandi di telaga. Bidadari itu bernama Nawang Wulan yang akhirnya dinikahi oleh Jakatarup dan memiliki seorang anak yang diberi nama Nawangsih. Dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Jakatarup. Pada suatu hari, ia pergi berburu ke hutan. Setelah lama mencari, tidak ada satupun hewan yang dijumpainya. Tiba-tiba, ia mendengar suara derai tawa perempuan yang bersukaria. Ia yakin bahwa suara itu berasal dari telaga. Ia pun menuju ke arah sumber suara itu berasal. Sambil mengendap-endap dari balik pohon, Jakatarup melihat ada 7 orang bidadari yang sedang bermain air. Dia terpesona dengan kecantikan bidadari. Tak jauh dari telaga, ia melihat ada beberapa selendang yang tergeletak di sebuah batu. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil salah satu selendang itu dan disembunyikannya. "Nimas, ayo cepat naik ke darat. Hari sudah sore. Kita harus segera kembali ke kayangan," kata bidadari tertua. Bidadari yang lain pun ikut naik ke darat. Mereka kembali mengenakan selendang masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tak menemukan selendangnya. Bidadari itu berkata, "Selendang, di mana selendangku?" dengan muka yang cemas. Bidadari itu akhirnya ditinggal sendirian oleh saudara-saudaranya. Dikarenakan ia tidak dapat kembali terbang ke kayangan tanpa selendangnya. Dan bidadari itu bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan sedih dan menangis sendirian meratapi nasibnya. Saat itulah Jakatarup menolongnya. Diajaknya Nawang Wulan pulang ke rumah, dan beberapa bulan kemudian Jakatarup menikahi Nawang Wulan. Keduanya hidup bahagia. Tak lama kemudian, Nawang Wulan melahirkan anak mereka yang bernama Nawangsih. Pada suatu hari, Nawang Wulan ingin pergi ke sungai. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Jakatarup untuk tidak membuka tutup kukusan nasi itu. Setelah istrinya pergi, Jakatarup penasaran dengan larangan istrinya. Maka dibukanya tutupan kukusan nasi itu. Setakai padi tampak berada di dalam kukusan. Ia baru mengetahui bahwa istrinya bisa memasak setangkai padi menjadi nasi 1 kukusan penuh. Saat Nawang Wulan pulang, ia membuka tutup kukusannya. Setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Taulah ia bahwa Jakatarup telah membuka kukusan hingga hilanglah kesaktiannya.
Sejak saat itulah, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, sewaktu-waktu Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi tersebut. Taulah ia bahwa Jaka Tarub yang menyembunyikannya. Selendang itu. Dengan segera dipakainya selendang dan pergi menemui Jaka Tarub. Kakang, aku harus kembali ke kayangan. Jagalah Nawangsi. Buatkan gubuk kecil di sekitar rumah. Setiap malam, letakkan Nawangsi di sana. Aku akan datang menyusuinya. Namun kakang, janganlah mendekat. Kemudian Nawang Wulan terbang menuju kayangan. Jaka Tarub menuruti pesan dari Nawang Wulan. Ia membuat gubuk kecil di dekat rumahnya. Setiap malam, ia memandangi anaknya bermain-main dengan ibunya. Setelah Nawangsi tertidur, Nawang Wulan kembali ke kayangan lagi. Demikian hal itu terjadi berulang-ulang, hingga Nawangsi besar. Walaupun demikian, Jaka Tarub dan Nawangsi merasa Nawang Wulan selalu menjaga mereka. Di saat keduanya mengalami kesulitan, bantuan akan datang tiba-tiba. Konon, itu adalah bantuan dari Nawang Wulan. Tamat! Itulah cerita rakyat tentang Jaka Tarub. Sampai jumpa di cerita rakyat berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton ya. Ikut terus ya dengan cara klik tombol subscribe-nya.